Now I am become death, the destroyer of worlds. Ya, Oppenheimer, topik yang sedang viral diperbincangkan di berbagai media, sejak dirilisnya film Oppenheimer karya sutradara terkenal, Christopher Nolan. Berlatar belakang Perang Dunia Kedua, film berdurasi 3 jam ini mengisahkan sang penemu bom atom Oppenheimer, yang diperankan oleh Cillian Murphy. Lalu, siapa sebenarnya Oppenheimer? Oppenheimer adalah seorang ilmuwan kimia dan fisika teoritis, dikenal oleh dunia sebagai penemu bom atom dan dijuluki sebagai Bapak Bom Atom Dunia. Penemuannya menjadi catatan penting sejarah, karena buah karyanya berupa 2 bom atom berhasil diledakkan oleh Amerika di kota Nagasaki dan Hiroshima, yang menghancurkan seluruh isi kota, hingga membuat Jepang akhirnya menyerah tanpa syarat. Dengan disusulnya kekalahan Jerman, menjadikan Amerika dan sekutunya menjadi pemenang Perang Dunia Kedua. Kemenangan Amerika dan sekutunya ini menjadi momentum babak baru peradaban dunia modern. Berikut kami rangkum fakta tentang sang Bapak Atom Dunia yang menarik untuk disimak. Julius Robert Oppenheimer, lahir di kota New York pada tanggal 22 April tahun 1904 dari pasangan imigran Yahudi Jerman. Ayahnya bernama Julius Seligman Oppenheimer, adalah seorang pengusaha tekstil tersohor, sedangkan ibunya bernama Ella Friedman adalah seorang pelukis. Selama 1 dekade, ayahnya berhasil sukses dengan pekerjaannya, dan berada dalam puncak karir di waktu itu. Pada tahun 1922, keluarga Oppenheimer pindah di kawasan elit Manhattan. Keluarganya terkenal sebagai kolektor lukisan-lukisan mahal, beberapa koleksi lukisannya adalah karya dari Picasso, Edward Fuller, Van Gogh dan lain-lain. Oppenheimer memiliki seorang adik laki-laki bernama Frank Friedman Oppenheimer. Adiknya juga seorang fisikawan ternama, pendiri dari Museum Sains Exploratorium di San Francisco. Oppenheimer mengambil kuliah di Universitas Harvard dalam bidang ilmu kimia tahun 1922. Setelah lulus dari Harvard, ia mengambil program pascasarjana fisika di Universitas Cambridge, Inggris. Dirinya bekerja di laboratorium Cavendish dan memulai penelitian atomnya di bawah J.J. Thomson, seorang profesor peraih Nobel tentang ilmu elektron. Setahun kemudian, dirinya melanjutkan belajar di Universitas Göttingen, Jerman, pusatnya ilmu fisika teoritis. Selama berada di Jerman, ia menerbitkan banyak makalah yang berkontribusi pada teori kuantum. Salah satu karya pentingnya adalah pendekatan Born-Oppenheimer. Di tahun 1927, Oppenheimer menerima gelar doktor dan menjadi profesor di Universitas California. Selama 13 tahun dirinya melakukan penelitian penting tentang fisika nuklir, teori medan kuantum dan astrofisika. Manhattan Engineering District adalah proyek riset dan pengembangan senjata nuklir pada Perang Dunia Kedua. Proyek ini dipimpin oleh Amerika Serikat dengan bantuan dari Britania Raya dan Kanada. Dalam proyek ini, Oppenheimer ditunjuk sebagai direktur pimpinan proyek. Proyek tersebut dilaksanakan di Laboratorium Los Alamos yang terletak di dataran tinggi terpencil Los Alamos. Dari proyek ini lahirlah bom atom yang menghancurkan kota Nagasaki dan Hiroshima, sebagai tonggak akhir dari Perang Dunia Kedua. Oppenheimer dan Einstein saling kenal selama 3 dekade. Dua fisikawan teoritis paling terkenal dalam sejarah ini kemudian menjadi teman dekat selama 10 tahun terakhir menjelang kematian Einstein. Meskipun keduanya menggambarkan satu sama lain sebagai teman dan kolega, keduanya memiliki perbedaan pendapat. Einstein tidak setuju dengan posisi Oppenheimer pada mekanika kuantum. Walaupun kedua ilmuwan tersebut memiliki konflik dan perbedaan pendapat, namun Oppenheimer dan Einstein juga sering berkolaborasi dalam gagasan ilmiah fisika. Keduanya dikenal sebagai individu yang paling dihormati di bidang fisika teoritis.
Meskipun Albert Einstein sering dikaitkan dengan pembuatan bom atom, sebenarnya dia tidak terlibat langsung dalam pengembangan senjata nuklir Oppenheimer. Faktanya, Albert Einstein ditolak aksesnya untuk mengerjakan bom atom. Ia tidak diberikan izin karena kecenderungan politiknya dan koneksi Jerman yang menyebabkan dia dianggap sebagai risiko keamanan oleh pemerintah Amerika Serikat. Banyak orang mengaitkan syair terkenal dari Bhagavad Gita, yang berbunyi, "Aku menjadi kematian perusak dunia," dengan diri Oppenheimer. Setelah berhasil meledakkan bom Trinity, Oppenheimer mengutip baris-baris Gita sebagai penghiburan atas gejolak emosi batinnya. Meskipun dia bukan penganut Hindu, Oppenheimer sering mengungkapkan kekaguman dan penghormatannya pada agama Hindu, sastra, dan terutama bahasa Sanskerta. Ketertarikannya dengan bahasa Sanskerta dimulai selama belajar di Universitas Harvard, di mana dia mempelajari berbagai bahasa, termasuk bahasa Sanskerta. Studi Oppenheimer tentang bahasa Sanskerta membuka jiwanya menjelajahi kedalaman filosofis Hinduisme. Oppenheimer mempunyai minat pada sains sejak dini. Pada usia 10 tahun, dia mulai belajar fisika, kimia, dan mineral. Ketika Oppenheimer baru berusia 12 tahun, dirinya diundang oleh Klub Mineralogi New York untuk memberikan kuliah terbuka. Dirinya lulus kuliah di Universitas Harvard hanya dalam kurun waktu 3 tahun, selain itu ia juga mengambil studi agama, filsafat, sastra dan bahasa, bakat dalam penguasaan bahasa sama kemahirannya dalam fisika dan kimia. Dia menguasai 6 bahasa, termasuk bahasa Yunani, Latin, Prancis, Jerman, Belanda, dan bahasa Sanskerta. Seumur hidupnya, Oppenheimer berhasil mendapatkan nominasi Nobel Prize pada tahun 1945, 1951 dan 1967. Namun sayang, Oppenheimer tidak pernah mendapatkan satupun penghargaan Nobel Prize tersebut. Menurut beberapa sumber, hal ini disebabkan karena karya Oppenheimer yang diterbitkan sebelum proyek Manhattan dianggap tidak cukup signifikan. Hasrat Oppenheimer tidak berhenti pada penemuan-penemuan ilmiah yang lebih besar, dirinya berkontribusi pada astrofisika termasuk prediksi terobosan tentang objek kosmik. Tahun 1939, dirinya terlibat penulisan makalah berjudul On Continued Gravitational Contraction. Makalah ini memprediksi keberadaan lubang hitam. Pada awalnya prediksi ini diabaikan, namun visinya Oppenheimer dalam memahami entitas langit akhirnya diakui oleh para ilmuwan. Pada tanggal 18 Februari tahun 1967, di Princeton, New Jersey, Oppenheimer meninggal dunia dikarenakan oleh kanker tenggorokan setahun setelah dirinya pensiun. Demikianlah rangkuman mengenai fakta menarik Oppenheimer, sang bapak bom atom dunia. Terus ikuti channel kami untuk mendapatkan rangkuman informasi menarik seputaran sejarah dunia. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami. Sekian dan sampai jumpa.